Ini yang harus jelas. Ingat, kalau kita belajar tarikh, belajar sejarah, baik itu dalam versi Islam maupun versi non-Muslim, Yerusalem itu sebelum tahun 1948, lebih tepatnya pada masa Khilafah Turki Utsmani, itu yang namanya Yerusalem, bahkan seluruhnya wilayah Palestina, itu betul-betul menjadi wilayah yang sejuk. Sesejuk sekarang ini. Apa maksudnya sejuk? Damai, sejahtera. Yerusalem itu ada simbol rumah suci, Baitullah. Di kawasan itu, mau yang Yahudi Mizrahi Palestina, mau yang Arab Kristen Palestina, mau yang Muslim Arab Palestina, gak ada yang namanya konflik. Jadi ini gak ada hubungan dengan agama. Pada masa Turki Utsmani, kekhilafan Islam memberikan kedamaian, memberikan anugerah tempat yang dimana agama-agama itu tidak bersengketa. Yang Muslim ibadah di Masjidil Aqsa, yang Yahudi Mizrahi ibadah di tembok ratapan, yang Kristen beribadah di gereja makam kudus, makam suci. Wilayahnya sama di Yerusalem. Gak pernah ada terjadi konflik. Itu tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah. Tapi kenapa kok bisa jadi konflik? Itu baru muncul tahun 1948. Ketika apa? Orang-orang Yahudi Ashkenazi, bukan Yahudi Mizrahi, Yahudi Ashkenazi, inilah yang mendirikan negara Israel sekarang. Yahudi, lebih tepatnya Yahudi kulit putih, Yahudi Eropa, yang di masa itu di Eropa mereka itu mengalami semacam genosida. Pada masa Hitler mereka mengalami pembunuhan massal. Kenapa? Karena mereka menguasai ekonomi di Eropa. Dan Jerman merasa, ini kenapa orang-orang Yahudi kok bisa begini? Kami orang-orang yang tertindas, sekarang kami balik situasinya. Kamu harus keluar dari wilayah ini dan silakan pergi ke tempat lain. Kami lebih unggul dibanding Anda. Itu Hitler. Nggak usah ceritakan panjang lebar, Hitler kan pembunuhan besar-besaran terjadi, sehingga Eropa waktu itu terpecah-pecah sikapnya memahami Hitler ini. Kemudian British memberikan 4 opsi. Silakan orang-orang Yahudi Ashkenazi untuk pergi ke kawasan Afrika, tepatnya di wilayah Afrika Selatan, untuk mendirikan negara, atau ke kawasan Argentina, wilayah Amerika Latin, atau ke kawasan Uganda, benua Afrika, atau ke kawasan Palestina. Nah, kemudian mereka milih mana? Palestina. Milih Palestina. Dan itu atas restu dari Inggris. Pertanyaannya, kok bisa Inggris berkuasa di Palestina? Karena Turki Utsmani waktu itu kekuasaannya itu luas, kalah perang. Karena kalah perang, wilayahnya itu dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa. Maka muncul negara Kuwait, muncul negara Bahrain, muncul negara Saudi Arabia, muncul negara Lebanon, muncul negara Yordan, yang semuanya itu sebenarnya dulu satu di bawah kekhilafahan Turki Utsmani. Karena dipecah-pecah seperti kue, dibagi-bagi. Palestina di bawah mandat British. Dari situlah British memberikan wewenang, silakan pergi ke Palestina. Kira-kira kalau ini bangunannya sekian, sudah ada orangnya, kemudian ada orang asing masuk, kira-kira sumuk atau enggak?
Hah? Jumlahnya bertambah, lokasinya tidak bertambah. Apa yang terjadi? Kalau yang datang 1 orang, 2 orang mungkin nggak terasa, tapi kemudian semakin banyak dan bergerombol. Kira-kira apa yang terjadi? Itulah yang terjadi. Setelah orang asing ini masuk dari Eropa ke Palestina, mereka bukan malah berterima kasih diberikan tumpangan, tapi justru merampas haknya yang asli di situ. Bahkan orang-orang Yahudi falasa, atau orang Yahudi falasa, Yahudi kulit hitam. Loh, dari mana mereka? Mereka ini keturunan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Mereka disebut Yahudi falasa. Itu tidak bisa menjadi pejabat di Israel. Karena apa? Dianggap kulit hitam. Padahal mereka ini lebih ori, keturunan Sulaiman dengan Ratu Balqis. Sementara Askenazi itu apakah keturunan Nabi Yakub? Nabi Yakub itu berapa putranya? 12 orang. Yahudi Askenazi ini dikenal dengan sebutan suku ke-13. Ini bahasa sindiran sebetulnya. Yang sebetulnya bukan Yahudi ori, Yahudi KW. Yang masuk agama Yahudi, suku Khazar dari Eropa. Tepatnya sekarang itu kawasan Kaukasus. Kemudian masuk agama Yahudi. Itu yang kemudian menguasai sekarang. Itulah sebabnya kalau sampean lihat di YouTube, kok bisa antara Yahudi itu kok bertegangan? Ada Yahudi yang pakai pakaian hitam, ya, jambang kanan kirinya panjang, kemudian pakai topi hitam dan menggunakan apa itu? Flag, bendera Israel atau bendera Palestina? Bendera Palestina. Bahkan mereka ini menyebut negara Israel dengan sebutan bahasa mereka, Zemedinat Hasatan, ini negeri setan. Yang begitu siapa? Muslim? Bukan. Yahudi Mizrahi yang asli di situ. Jadi kalau dikatakan ini perang antara agama Yahudi dengan Islam, ini terlalu menyederhanakan masalah. Ini agama iya, tetapi juga politik iya. Yang tertindas di sana itu Yahudi Mizrahi tertindas, Arab, Kristen, Palestina tertindas. Yang kebanyakan Muslim, Arab, Palestina yang lebih tertindas. Kenapa orang-orang Arab Palestina, orang Arab Kristen Palestina itu kok tidak terlalu terekspos? Karena mereka sebagian besar sudah keluar dari Palestina karena nggak kuat. Mereka itu migrasi sekarang ke Amerika. Sebagian mereka hanya bertahan di kota Nazaret karena itu dianggap sebagai apa? Kota kelahiran Nabi Isa. Dan sebagian bertahan di Bethlehem. Di tempat lain mereka sudah nggak kuat sudah. Lebih baik harus migrasi. Tapi yang bertahan saudara-saudara kita yang Muslim Palestina, bahkan bertahan di kawasan Al-Aqsa. Mereka rela nyawanya hilang demi kemuliaan Al-Aqsa. Ini beda ya, karena Islam itu ada konsep apa? Jihad tadi. Itu yang buat mereka bertahan. Nyawa ini tidak ada harganya dibanding Al-Aqsa. Kalau Al-Aqsa tidak ada yang melindungi dan mereka tidak bertahan di sana, mereka harus pergi, Al-Aqsa akan dirampas. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus bertahan. Dan anehnya, setiap bayi yang lahir itu sedikit atau banyak? Banyak. Yang meninggal banyak, yang lahir juga banyak. Ini aneh ini. Orang-orang Arab Palestina itu yang meninggal banyak, yang lahir juga banyak. Ini kalau bukan dari rancangan ilahi kamu, nah, maka saudara-saudara, jadi yang disebut Yahudi Zionis itu Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi. Dan mereka ini nggak pernah akur dengan Yahudi falasa, nggak pernah akur dengan Yahudi Mizrahi, nggak pernah akur dengan Arab Kristen Palestina, bahkan nggak bisa akur dengan Muslim Arab Palestina. Kenapa? Mereka maunya itu menghegemoni. Gak bisa dipecah jadi dua. Harus masuk wilayah Israel. Gak bisa ada negara lain di luar Israel. Harus Israel.
Dan saya nggak tahu kenapa ya kawasan yang sekarang itu ramai terus sejak dulu sampai sekarang. Itu yang disebut jalur Gaza. Ada yang tahu apa makna Gaza? Ternyata istilah Gaza yang kita kenal, istilah Arabnya itu Gaza. Arti harfiahnya apa? Perang. Jadi jalur Gaza arti harfiahnya jalur. Saya konsentrasi ke situ saja. Jadi ada dua hal penting yang harus dipahami. Pertama, grand design. Kalau grand design-nya Yerusalem itu sebetulnya wilayah damai, tapi menjadi wilayah konflik karena ada Zionis.